Capek bener ah. Apa bang capek? Ya sih dari rumahnya si Bang Japra, anaknya meninggal. Loh, kenapa bang? Meninggal kenapa? Oh, katanya si Debe. Tapi demam nggak tahu berdarah. dah. Iya. Umur berapa? Berapa dia kayaknya 8 tahun katanya. Oh 8 tahun. Iya. Kayak artis. Bukan, Hah? dokter. Oh dokter. Dokter. Keren. Dokter sini. Dokter Premier, rumah sakit Premier. Oh, tetangga dong. Tetangga, dekat-dekat Iya. sini. Oh. Nyak, kopinya. Nyak. Enak nih kopi sinyak nih. Apa Ya. sih, Cang? Loh, Cak, loh. Lu lagi kemarin Cang Monty di sini. Sekarang lu anaknya. Mau Ya, ngapain? lu kemana? Tadi ngempanin bandot. Bandot lanang. Pakai Terus? kabur. Iya, lemnya nyalu tuh kayak gitu. Katanya sih ngejar. Terus? Balik-balik. Iya. Capek gua. Buanteng bener. Katanya dokter. Iya, dia ngomong dokter. Kayak artis ya? Iya, tadi kita mau selfie. Selfie. Tapi Iya. kata kita pakai Berry Prima. Lu mau ngapa kesini? Ngopi. Kita kan biasa buatin kopi jangan pakai gula, pakai garam dikit. Kasih garam kata. Iya. Nyak biasa pakai garam. Iya. Ya, biar Sayang. rasanya tuh mantep dah. Iya dah, tungguin ya. Iya. Nah, Dok, Kenapa? mau tanya nih. Boleh, tadi, boleh. Nih, Dok. Tadi kan Cing Japra tuh anaknya meninggal tuh, masalah Yang DB. nih. Ya, Oke. makasih ya. Iya. Buset cakep bener ya anaknya Pak Bandot. Iya dong. Kan Nah. habis me time ini. Iya. Udah lanjutin Ini Dok, namanya. nih ya. Tadi kan anaknya Cing Japra tuh meninggal karena DBD. Nah, terus apa sih Dok yang bikin memang bikin mati Dok itu DBD itu? Mati. Bisa. Iya. Meninggal. Iya, ya, maksudnya meninggal. begitu. Kita kan lupa kalau gitu. Ya bisa. Jadi DBD itu bisa bikin meninggal kalau terjadi komplikasi Dengue shock syndrome namanya. Jelas satulah sindroma shock akibat demam berdarah gitu. Jadi memang bisa. Jadi kenapa bisa terjadi shock itu akibat dari kebocoran dari sistem semua pembuluh darahnya terjadi kebocoran. Heeh. Jadi darah manusia itu kan sekitar 60% itu plasma, bagian yang cairnya ya, 40% sel. Nah, kalau dia terjadi kebocoran, itu plasmanya bisa keluar semua. Nah, kalau keluarnya melebihi 20%, orangnya bisa sampai shock. Shock artinya ya pasiennya tekanan darahnya turun, oksigen nggak sampai ke jaringan, ya sampai meninggal gitu. Bisa memang. Duh, bahaya. Lu ngerti kagak? Ya, gua udah kelihatan. Emang lu sama mak lu sama, kagak ngerti kayak gitu. Ya, yang penting sekolah, Mbak. Iya, itu jadi jaringan tuh ya Dok ya. Ya, jadi pembuluh darah Pembuluh darahnya diserangnya bocor. Gitu. Bocornya tuh Bocornya masuk ke jaringan, bisa masuk rongga perut, bisa masuk rongga paru-paru, bisa masuk ke jaringan-jaringan. Tadinya tangannya kurus bisa jadi gemuk karena airnya pindah ke situ ya. Dagunya tadinya runcing jadi gemuk, gede gitu. Oh, itu bukan biri-biri Dok. Bukan. Lain ya. Lain. Ya kalau kita tahunya kayak kalau kakinya gede tuh Biri-biri mah ya biri-biri. itu. Apaan? Kayak bandot sama. Ya, itu lain lagi. Nah, tadi dokter bilang kayak gitu, terus itu yang sampai hidung keluar darah, kuping keluar darah itu Dok? Ya itu karena selain dia bikin bocor, dia juga si DBD ini kan membuat trombosit turun. Iya. Trombosit itu kan fungsinya untuk kalau ada luka dia menempel di luka-luka. Akibat dari trombositnya turun, bila terjadi luka ya nggak ada yang nempel, jadi lukanya berdarah terus gitu. Oh, begitu. Serem ya. Serem, pantas Serem. tuh anaknya Bang Japra tuh. Pantesan sampai pada Nah, meninggal. Dok nih, ya Dok. Antara kan kita nggak tahu nih Dok ya. Kita demam sama nih Dok. Terus meriang sama nih. Antara nih kita nggak pernah tahu nih Dok. Antara sakit tipes sama sakit demam berdarah sama sekarang nih COVID nih sama tuh Dok tuh. Nah, Ya. kita taunya dari mana tuh kalau dia itu DB? Ya biasanya sih memang gejalanya sama-sama demam ya. Iya. Cuman kalau COVID tuh khasnya kan karena dia menyerang saluran nafas, ada pakai batuk-batuk. Oh, dia pakai batuk. Betul. Kalau dia Jadi nggak kalau nih. DB kan nggak pakai batuk dia. Nah, kalau tipes Tapi Dok.
Kalau bisa dia batuk nanti kalau udah terjadi perembesan tadi. Kalau pembuluh darahnya tadi bocor terus plasmanya itu rembes masuk ke paru-paru, jadi paru-paru basah, dia jadi batuk. Oh gitu. Nah, tapi itu biasanya pada hari kelima, hari keenam awal-awal nggak batuk. Nah, itu bedanya satu. Kedua, kalau tipes juga nggak pakai batuk karena dia kan nggak nyerang, ya dia nggak menyerang saluran nafas, tapi dia usus dia serang. Oh, sakit perutnya. Ya sakit, kadang-kadang mencret, kadang-kadang susah ke belakang gitu, itu gejalanya. Oh, itu bedanya ya. Nah, tapi yang pastinya ya dari pemeriksaan darah. Harus. Di berapa hari tuh dok? Nih kalau misalnya sama nih, kan demamnya sama nih tiga-tiganya. Nah berapa hari kita bawa ke rumah sakit? Apa langsung? Apa gimana tuh? Ya kalau DBD sekarang ada pemeriksaan namanya NS1 ya. NS1 itu non-struktural one antigen. Jadi dia mendeteksi adanya racun dari atau antigen dari si virus DB di dalam darah kita. Itu 1 menit demam aja bisa terdeteksi. Ada di rumah sakit tuh? Ada, rumah sakit Premier ada. Luar biasa. Ya. Itu yang Jadi kalau panasnya baru semenit yang lalu dicek NS1 yang positif ya udah pasti langsung DB. DB Oh, jadi kalau panas cepet aja bawa. Udah dites, kalau memang dia DB, disembuhin DB. Ya. Kalau dia tipes, disembuhin tipes gitu ya, Ya, dok? betul. Udah canggih tuh rumah sakit itu ya. namanya. Nah, Canggih dok tuh. nih, kan ada tuh dok yang namanya nyamuk DBD sama nyamuk malaria. Nah, kenapa di Jakarta gak ada nih dok penyakit malaria? Tapi adanya di pelosok-pelosok nih dok nih. Betul. Emang nyamuknya kagak main kemari gitu ke Jakarta gitu apa ya kemana gitu apa ya? Minder mungkin, minder. Minder kan? Bisa aja dok. Kalau Jakarta ya Kirain minder. temenan ya, nyamperin Bukan, gitu. kalau minder mah kita ngeliat dokter jadi minder. Jadi memang ekosistemnya yang nggak cocok untuk nyamuknya berkembang. Jadi kalau si nyamuk malaria ini kan dia sukanya tuh nyamuknya jentik-jentiknya di rawa-rawa, di air payau. Air Air payau, rawa-rawa. Jadi sekitar Ancol sekitarnya. Nah, cuman itu ada dok di situ. bisa, tapi mungkin karena pengawasan lingkungan cukup bagus, sehingga dia tidak bisa berkembang. Beda sama di Ujung Kulon. Ujung Kulon kan masih hutan. Nah, itu nggak ada yang ngawasin, bisa dia berkembang biak di situ di air payau. Nah, sedangkan nyamuk si Aedes ini, nyamuk DBD, Aedes ini sukanya di air yang jernih. Oh gitu. Gitu air jernih dia nggak suka iya, air. iya. Air kopi kagak suka dia air kopi. Nggak suka. Kita yang suka ya dok air kopi mah. Nah, kalau yang suka di air selokan yang busuk itu nyamuk kuleks, nyamuk malam. Oh nyamuk malam ya. Nyamuk malam. Lo tau kan nyamuk malam? Bukan kupu-kupu malam kalau ya, Oh bukan. malam. Bukan. Nyamuk malam. Nyamuk. Iya. Oh gitu. Tapi itu nggak berbahaya kalau yang nyamuk malam itu. Enggak, kalau kuleks enggak. Oh gitu. Kalau Sama kuleks tuh kayak nyamuk kebun kali ya dok. itu nyamuk DBD. Nyamuk Aedes yang belang-belang itu. Belang-belang. Hitam putih. Oh, Nyamuk tanya penjara. itu, mumpung nih. Iya makanya Udah ini. ganteng, Tahu pinter begitu lagi. kita nanya duluan Iya. tadi dan Coba kiranya kita tanya Atis. dah. Dok, kita kan punya anak nih dok. Nah, katanya nih kalau anak-anak lebih beresiko tinggi dok kenanya. Kan anak kita suka sekolah tuh ngayap di kebun di mana baik itu. Bagaimana itu dok? Betul. Jadi karena nyamuk Aedes aegypti ini dia sukanya itu kan cari makan tuh mulai matahari terbit sampai sore. Nah, beda sama nyamuk kuleks. Kalau nyamuk kuleks dia Sore. mulai malam ya. Oh malam. Sampai subuh dia baru hilang, baru tidur dia. Oh gitu. Nah, sehingga dan hidupnya nyamuk Aedes aegypti ini dia sukanya di kebun-kebun memang. Oh, di kebun. Main di Dia- kebun dia. Main kebun. Oh. Makanya dia sering kena orang-orang di luar. Di luar rumah. Beda sama nyamuk kuleks. Kalau nyamuk kuleks dia misalnya yang di hotel di lantai 30 ada itu nyamuk. itu. Itu nyamuk kuleks. Oh. Bisa nyampe. Naik, bisa- dia masuk ke dalam lift. Oh. Sembunyi di sini. gitu. Oh, Kalau nyamuk gitu. DB dia nggak mau jauh dari habitatnya. Habitatnya di pohon-pohon, di sekitar situ dia. Oh di situ aja. Makanya resiko anak-anak DB kena. Tapi kalau ada air yang genang kan dok ya. Betul. Kalau sama- kagak ada kagak ya, nih. Betul. Karena kalau air tergenang, tempat perbiakannya ada, Heeh. dia kan senangnya situ tuh bertelur kan. Iya. Nah itu pasti nyamuknya banyak. Nah dok nih penanggulangannya nih dok jika anak kita tadi ini anaknya si Markonah nih demam nih penanggulangannya pertama kali nih kita kan awam nih dok ya kita kan gak tahu nih mau kita apain mau demam biasanya kita krokin tuh kata bilang krokin deh tuh anak lo panas badannya gitu. Nah penanggulangan pertama kalau dia kena DBD kita tahu nih. Jadi memang DBD ini tidak 1-2 hari kena langsung jelek
kondisinya tidak. Biasanya dia masa-masa paling kritisnya itu di hari ke-5, ke-6, ke-7. 5, 6, 7. Tapi dia sebelum sampai titik yang dia berbahaya itu dari pemeriksaan darah kita udah bisa melihat nih sebenarnya. Ini menuju ke bahaya atau enggak gitu. Nah, DBD-nya ini ringan atau bisa berbahaya. Jadi kita lihat tuh dari ini, satu dari pemeriksaan trombositnya. Jadi kalau trombositnya nggak terlalu turun, mungkin oke-oke. Yang kedua dari ada nggak pengentalan darahnya. Nah, itu dilihat dari kadar HB sama hematokritnya. Nah, itu yang tadinya misalnya HB-nya normal, kok makin hari makin naik. Nah, ini hati-hati, ini ada kebocoran mungkin. Mungkin minumnya kurang, panasnya tinggi, atau pembuluh darahnya mulai bocor. Nah, kalau bocor, dia darahnya akan mengental. Nah, ini yang tanda-tandanya udah ada nih. Jadi kalau ada menuju ke sana, itu harus cepat di-cut. Oh gitu. Jadi cut itu ya dengan dirawat, diinfus, bahkan kadang-kadang kita ngasihnya cairan yang bersifat koloid ya. Cairan koloid itu cairan yang molekulnya besar, bisa nyumbat lubang-lubang bocor yang bocor tadi. Oh iya. Jadi gitu dia. Jadi model aquaprop deh, nahan. Yang kayak anak siapa tadi yang meninggal tadi? Anaknya Bang Japra. Ah, itu mungkin dia jangan-jangan sudah masuk ke stadium kebocoran yang tidak dideteksi kan. Nah, begitu dia sudah shock baru bawa rumah sakit. Telat ya. Kayaknya yang salah ya, telat. Yang harusnya udah kalau ketahuan panas langsung bawa. Tadi di rumah sakit Premier ada alatnya untuk mendeteksi dia DB apa kagak. Kan gitu kan dokter. Gitu aja tahu-tahu. Itu kan tadi yang katanya kurang minum, itu benar nggak sih dikasih jus jambu langsung sembuh gitu dok? Sebenarnya enggak ya. DBD itu kan dia sebenarnya self-limited disease, artinya penyakit yang akan sembuh sendiri. Oh gitu. Jadi tanpa dia apa-apain, dia akan sembuh. Tapi dokter tuh berusaha jangan pasien ini jatuh ke dalam dengue shock syndrome tadi. Dengan cara apa? Kita monitor tadi. Kita beri cairan cukup. Tadi ya dok ya, yang bikin begitu kematian begitu ya. dia mulai bocor-bocor dikit, harus ditambalin tuh pembuluh darahnya segera. Bahkan kadang-kadang harus ditransfusi, bisa jadi. Kayak angkat juga nggak ngaruh tuh dok? Enggak, jadi angka, jus jambu, jus apa lagi, kurma. Jadi kayaknya sih memberi cairan aja. Jus jambu kadang-kadang karena vitamin C-nya agak tinggi, kadang-kadang tuh justru memperberat gejala. Oh justru? Betul, karena ini kan vitamin C tinggi. Baru tahu kita tuh. Pasien DB itu udah mual. Iya. Mau muntah-muntah, dikasih lagi jus jambu yang bersifat asam, makin muntah dia. Salah kaprah. Ya, salah kaprah. Jadi baru tahu, kita pikirin jus jambu itu membuat trombosit bakal naik dok. Kita taunya kayak gitu, angkat juga trombosit naik. Ternyata itu dengan sendirinya dia naik. Dengan sendirinya, jadi tanpa itu juga enggak. Jadi pengamatan saya sebagai dokter yang mungkin merawat puluhan ribu pasien DB yang minum jus jambu, angka, yang minum jus kurma, itu nggak ada signifikan lebih bagus dibanding orang yang nggak minum. Oh gitu. Jadi sama aja, ada yang minum drop trombositnya, ada yang nggak minum trombosit drop juga. Ada yang nggak minum trombositnya dikit-dikit aja dropnya. Jadi nggak jelas gitu. Bukan jaminan ya? Bukan jaminan, benar. Pokoknya intinya dibawa ke rumah sakit deh secepatnya supaya ya tadi kayak Bang Japra itu anaknya sampai mungkin telat dia dok ya. Betul, telat mungkin. Ya ampun. Ini kan sudah lebih dari 5 hari di rumah itu jangan-jangan. Bisa jadi dia telat. Oh gitu. Aduh, mantap ya dok ya kopinya ya. Mantap. Tapi saya buru-buru nih Pok. Ya. Kan udah bayar tadi kan? Biasa dia mat dok. Enggak, saya udah bayar tadi. Bayar duluan. Dokter sudah. Udah. Dia yang belum bayar. Sekalian bukan? Enggak sih. Biasa nyatet kan namanya. Ntar kita bilangin namanya Bandot. Iyalah, saya pamit dulu ya. Terima kasih Masih banyak. mau kerja lagi. Baru tahu nih, kita jadi banyak ilmu nih. Saya senang kadang. Alhamdulillah. Iya kan? Ini kacamata nih bisa mendeteksi nyamuk Aedes juga nih. Makanya dipakai nih. Luar biasa. Luar biasa. Oke ya, saya pamit dulu ya. Terima kasih banyak dok Yuk, ya. mari, sama-sama, Terima mari. kasih banyak ilmunya. Nah, Pok. Ini kan? Markona gue kasih tahu ya. Tahu gitu ya, kita ngomong dari tadi. Jadi nih kalau ada bocah, anak-anak atau siapapun, nggak tua, nggak muda, nggak sakit, kalau udah demam, apa gejala-gejala, dia lagi ke musim hujan kayak gini nih, banyak kan nyamuk demam berdarah, terpedah bawa ke rumah sakit Premier, karena dia ada alatnya tuh, baru dideteksi, tahuan dia DB. Lu bilangin deh Cang ke warga. Kalau gue bilangin deh. Premier Bintaro. Tapi gue ngopi dulu ya. Iya, abisin. Iya. Kan nulis pokoknya sama Nyak. Kita dah urusannya. Gue ngopi dulu dah. Iya. Yuk ngopi dulu. Yuk.
dok.